Jika TikTok bisa bicara, kira-kira apa ya yang bakalan diucapin sama TikTok? Mungkin dia bakal marah dan bilang, dulu kalian hina aku, sekarang malah aku dipuja-puja. Ya, jadi halo semuanya, nama saya Anissa Dwi Cahyani. Aku hari ini akan bahas tentang impact dari TikTok itu seperti apa. Jadi kita lihat dari perkembangan TikTok ya. TikTok itu masuk ke Indonesia itu tahun 2017. Nah, di awal-awal masanya itu tuh orang-orang pada bilang pengguna TikTok tuh alay. Ya, jadi respon masyarakat tuh sepertinya sedikit kurang positif gitu ya. Hampir negatif lah. Tapi semakin kesini, ternyata TikTok dapat diterima masyarakat yang tadi semula cuman hiburan, tapi bisa loh berpengaruh terhadap perekonomian, kemudian pendidikan, fashion, dan lifestyle juga. Apalagi sekarang setelah berkembangnya fitur-fitur TikTok yang mendukung seperti TikTok Shop dapat merubah posisi aplikasi TikTok yang semulanya hanya untuk media sosial, kini bisa berubah menjadi salah satu e-commerce yang cukup populer karena ya banyak promonya mungkin. Kemudian kita di sini akan membahas tentang pengaruh TikTok di Indonesia. Yang pertama itu mengenai bisnis dan ekonomi ya. Nggak bisa kita pungkiri, sebagai media sosial, TikTok biasanya digunakan untuk ya promosi produk bisnis kan. Kemudian tanpa kita sadari guys, jadi TikTok itu bisa membuka lapangan pekerjaan baru. Misalnya seperti afiliator. Berbeda sama influence di sini. Jadi afiliator itu sama sebenarnya sama kayak influence, tapi perbedaannya dari segi pendapatan. Kalau seandainya influencer atau selebgram gitu kan, itu dibayar ketika mereka mengiklankan ya, memasarkan produknya. Kalau afiliator itu dapat pendapatan itu dari komisi hasil penjualan. Jadi di situ yang agak berbeda. Jadi kalau seandainya selebgram, influencer itu seperti brand ambassador, tapi kalau seandainya afiliator itu lebih ke ya reseller mungkin, karena dia dapat pendapatan dari komisi yang diberikan setiap produk terjual. Nah, karena lapangan pekerjaan yang terbuka, maka bisa mengurangi tingkat pengangguran. Ketika pengangguran itu dapat kita kurangi, konsumsi rumah tangga meningkat karena banyak yang dapat penghasilan, maka itu bisa saja loh guys mempengaruhi pendapatan nasional suatu negara. Cukup besar ya impactnya TikTok ini terhadap perekonomian. Kedua itu ada di pendidikan. Jadi seperti yang kita tahu, kadang-kadang kalau kita scroll tuh ada beberapa konten kreator edukasi yang ngasih ilmunya ke kita, bagi-bagi secara gratis loh, dan dibungkus, dikemas dengan penyampaian yang menarik, sehingga pesan yang ingin disampaikan itu lebih masuk, lebih kena di masyarakat. Yang ketiga ada lifestyle. Kita nggak bisa pungkiri setelah TikTok masuk, kehidupan kita itu sedikit berubah ya. Yang semulanya mungkin kita nggak tahu sama yang kebiasaan investasi, sekarang udah mulai kita investasi. Kemudian yang hidup sehat segala macam udah mulai kita terapin, karena ya konten kreator favorit kita udah menerapin hidup sehat, dan kita juga termotivasi untuk meningkatkan kehidupan kita, lifestyle kita mungkin jadi yang lebih baik. Tapi balik lagi teman-teman, TikTok itu merupakan sebuah hasil dari perkembangan teknologi. Nah, perkembangan teknologi ini kalau kita bisa manfaatinya dengan baik, maka hasil yang akan ditimbulkan juga baik. Tapi kalau seandainya kita tidak bisa memanfaatkannya dengan baik, ya dampak buruknya akan lebih banyak. Jadi tergantung pemakaian kita juga. Sekian dari aku, sampai jumpa.